di Irak dan kemudian juga di Indonesia. Jadi sarjana-sarjana barat belajar kepada Islam, dan waktu itu ciri Islam memang agak liberal pada abad ketika keemasan, karena mereka mengabsorb atau mengakomodasi semua ahli-ahli, jadi dari Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Makanya disebut zaman peradaban Islam. Kenapa bukan peradaban Arab? Ya, karena orangnya terdiri dari ada orang Persia, kemudian orang Islam, dan orang Kurdi, dan sebagainya. Kemudian kenapa disebut bukan peradaban Muslim? Ya karena kontributornya bukan hanya dari umat Muslim, ada juga dari umat lainnya. Tapi yang menjadi dasar adalah Islam. Karena itulah Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan, dan salah satu yang kita bisa lakukan hari ini untuk meneruskan dan untuk mengikuti ulama-ulama kita zaman dulu adalah dengan cara mengaji. Salah satunya adalah dengan mengikuti kajian yang ada. Mari kita ikuti. Nanti bila ada persoalan atau pertanyaan bisa diajukan pada sesi yang telah disediakan. Terima kasih. Silakan disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Rabbi shrah li sadri yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Ila rabbina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila jami'il malaikatil muqarrabin, ila jami'il anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila jami'il masyayikhina jami'il abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ashabiina wa dhurriyyatina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minat ahya'i Muhammad وإلى جميع أجدادنا في الدين والدنيا والآخرة شيئا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara sekalian, alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada pagi hari ini Allah masih memberikan umur kepada kita, dan umur yang Allah berikan tentu ada maksud terbaik dari Allah. Maksud terbaiknya adalah agar kita mampu melaksanakan amanah hidup. Nah, di mana sama sekalian Allah mengamanahkan hidup kita di dalam surah Al-Zariyat, surah yang ke-51. Al-Zariyat itu surah 51 ayatnya 56. Dan kita semua dah hafal insyaallah. A'udzu bisyaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu adalah amanah hidup kita. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Ya, ini yang harus selalu kita ingat dimanapun kita berada, kapanpun. Dan ketika kita ingat, maka bersyukurlah kita, karena Allah telah
menanam atau memasukkan ke dalam kita ingatan, oh saya ini di dunia bukan untuk apa-apa, bukan untuk macam-macam, tapi untuk satu macam saja, yaitu ibadah kepada Allah. Maka sekalian ketika kita ingat ini, ingat umur kita masih dikasih umur oleh Allah, maka jadilah kita seorang yang bersyukur. Jadi untuk bersyukur itu enggak nunggu kita dapat duit gitu. Ketika kita ingat bahwa hidup ini untuk ibadah, di situ kita mulai bersyukur bahwa Allah sayang sama kita, mengingatkan kita untuk apa kita hidup. Baru nanti bersyukur yang lain. Selanjutnya semoga salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang melalui beliau Allah membuat mir'ah, membuat kaca agar kita mengaca. Sesungguhnya kita ini ibadahnya sudah sampai di mana? Semakin kita sempurna ibadah kita, maka kita semakin siap untuk meninggalkan dunia ini. Tapi semakin kita belum bagus ibadahnya, masih banyak yang kurang, masih banyak yang salah, maka sesungguhnya kita semakin belum siap untuk meninggalkan dunia ini. Maka jadikan Rasulullah SAW orang yang paling sempurna di dalam ibadah. Mir'ah kita, kaca untuk mengaca. Oh, bagaimana lisan saya? Kita kaca, kita mengaca kepada lisan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kasih sayang saya terhadap istri saya, terhadap anak saya, terhadap keluarga saya, orang tua, mertua, kerabat, tetangga saya. Nah, kita mengaca kepada Rasul. Bagaimana sholat saya, dan seterusnya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kata Allah dalam surah Al-Imran. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah, membaca daripada firman Allah SWT. Ikuti aku. Bahkan sampai ada saudara kita yang mencoba mengikuti cara makannya, mengikuti cara berpakaiannya, mengikuti dan sebagainya. Bukan cuma mengikuti sholatnya, bukan cuma mengikuti membaca Qurannya, bagaimana cara membacanya, tetapi sampai mengikuti duduknya. Bagaimana duduknya Rasulullah ketika makan, bagaimana duduknya Rasulullah ketika ngaji, bagaimana duduknya Rasulullah. Walaupun ini hal yang tentu tidak wajib ya, karena tidak mungkin ada orang yang mampu mengikuti bagaimana cara misalnya bernafasnya Rasulullah ya, tapi boleh kalau kita tahu, oh Rasulullah itu misalnya suka pakai jubah gitu, gamis, asal pakai gamis mengikuti cara Rasulullah berpakaian. Oh Rasulullah itu pakai imamah, udel-udel gitu kan. Iya. Nah ketika kita niatnya mengikuti Rasulullah pakai udel-udel, itu sunnah juga, nggak wajib. Tetapi ada mahabbah di situ, kecintaan kita kepada Rasulullah ketika kita pakai udel-udel bisa. Jadi semuanya harus berdasarkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kenapa kamu kalau makan bareng-bareng satu nampan misalnya? Ini salah satu cara makan Rasulullah bareng-bareng, nggak pakai piring misalnya. Karena makan saya kepada Rasulullah, maka saya makan satu nampan. Jadi kita nggak boleh apa itu tadi mengkritik ya, mengkritik orang yang makan satu nampan. Karena banyak makan seperti itu makan Rasul. Anta ma'aman abanta, dalam surah kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Oh saya mau berpakaian seperti artis A misalnya, karena saya mengidolakan dia, saya cinta sama dia. Kan dia ada hadis ini.
artis, ternyata artis paling neraka. Antam aman, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Artis masuk neraka, aku ikut masuk neraka. Jadi jangan salah mencintai orang. Jadi kalau kita mau ngefan, kepada Rasul, bagaimana cara beliau makan misalnya, bagaimana cara beliau sholat, bagaimana cara beliau bersikap ketika ada pembantunya yang memecahkan piring, ada tamunya terhormat, pembantunya bawa minuman pakai yang biasa nampan, pas di depan tamunya jatuh nampan, pecah gelasnya, pecah piring. Bagaimana wajah Rasulullah ketika itu? Terus apa yang Rasulullah ucapkan kepada pembantu yang ya mungkin hilaf gitu, nggak sengaja mati. Nah itu kita mencoba untuk seperti itu, mencoba untuk mengikuti Rasulullah semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Nah ini prolog ini saya sampaikan karena intinya di situ. Bagaimana kita menjadi manusia yang terpenuhi kebutuhannya, tercukupi kebutuhannya. Yang harus kita tahu bahwa kita ini punya banyak kebutuhan. Karena orang yang tidak mengerti kebutuhannya, dia salah memenuhi kebutuhan. Akhirnya kayaknya udah terpenuhi pada dulu. Saya udah semua terpenuhi, udah semuanya ada. Hidup kita udah bahagia. Jangan sampai kita bahagianya dalam alam fana. Kayaknya bahagia fana, tapi setelah kita sampai pada tempatnya, lu ternyata saya nggak bahagia. Kita ingat dulu ketika naik sepeda siang-siang, di situ ada aspal jauh berapa meter, 10 meter depan, itu depan kayaknya ada air. Pernah kan? Kalau sekarang cor, jadi udah harus seperti itu. Dan kalau cor bisa seperti itu, kalau aspal bisa sekian meter, apalagi ada lembahnya itu. Oh itu ada air juga. Pada aspal. Ketika sampai kepada cekungan tadi yang ditanya air, ternyata aspal bukan air. Ini namanya fana. Itu kayaknya air, padahal bukan air, aspal. Ada orang yang merasa sudah lengkap semuanya kebutuhannya. Ternyata ketika sampai pada tempatnya, loh ternyata bukan ini yang saya butuhkan. Semuanya tidak ada ternyata. Yang kemarin saya kan sudah lengkap semuanya punya, ternyata tidak ada. Ini namanya orang tidak mengetahui kebutuhannya. Akhirnya salah di dalam mengusahakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau kita ingin tahu saya ini sudah terpenuhi kebutuhannya atau belum, kita harus tahu apa sesungguhnya kebutuhannya. Nah, itu. Ya, kebutuhan ada yang disebut kebutuhan material, ada yang disebut juga kebutuhan spiritual, ada jasmani, ada rohani. Nah ini yang paling penting. Ada kebutuhan dunia, ada kebutuhan akhirat. Ini paling penting. Maka kita doa setiap saat. Bahkan kalau kita naik gaji ya lagi musim haji, naik gaji kita nggak apa doa yang banyak itu. Cukup dengan doa ini, doa satu jenjang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita harus tahu bahwa kebutuhan kita itu ada kebutuhan dunia, ada kebutuhan akhirat. Fir'aun merasa sudah terpenuhi kebutuhannya, tapi hanya kebutuhan material. Ya ibaratnya kalau sekarang itu ya rumahnya istana, di sana ada taman-tamannya lengkap, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, ada kolam renangnya. Kalau sekarang ya kendaraannya, semua kendaraannya dari yang paling mewah sampai yang paling jelek ada semua. Ada semua. Makanan apa saja, mau makan
mau tidur di tempat yang semewah apapun bisa, mau keliling dunia manapun bisa. Tapi itu baru kebutuhan material, belum kebutuhan spiritual, baru kebutuhan jasmania, belum kebutuhan rohani. Apalagi kebutuhan ukhrawiyah, akhirat, belum apa-apa, belum ada apa-apa. Di dunia saja baru materialnya, spiritualnya belum, fisiknya baru fisiknya, mentalnya belum, raganya sudah, jiwanya belum. Buktinya Fir'aun itu takut sama orang hamil. Takut kalau yang hamil itu yang dikandung adalah laki-laki, karena menurut gurunya Fir'aun. Jadi kalau salah dari guru juga tersesat. Jadi menurut gurunya Fir'aun itu nanti ada seorang bayi yang dilahirkan laki-laki yang akan menjadi penyebab hilangnya kekuasaan Fir'aun. Padahal kalau bayi itu lahir dan kemudian bayi itu lahir yaitu Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun mau mengikuti Nabi Musa alaihissalam, kekuasaannya akan hilang. Jadi ini tukang gurunya Fir'aun ini sesat dan menyesatkan. Nanti akan lahir laki-laki, bayi laki-laki dari kalangan Bani Israil yang akan menyebabkan hilangnya kekuasaan. Akhirnya mulai dari itu Fir'aun ketakutan sama orang hamil, takut orang hamil itu nanti akan melahirkan bayi laki-laki yang akan menghilangkan kekuasaannya. Akhirnya setiap orang yang hamil didata, nanti kalau lahirnya laki-laki langsung disembelih, langsung dikubur hidup-hidup. Dan ternyata Allah menunjukkan kekuasaannya. Semua bayi yang disembelih, semua bayi yang dibunuh, tidak ada satupun dari mereka yang sebenarnya bisa menyebabkan hilangnya kekuasaan Fir'aun. Bahkan sekalipun Nabi Musa alaihissalam yang akhirnya memang dengan beliau hilang kekuasaan Fir'aun, tapi penyebabnya bukan dari Nabi Musa. Penyebabnya karena Fir'aun tidak mau mengikuti arahan Allah melalui Nabi Musa, bukan Nabi Musa. Jadi itu gurunya Fir'aun itu sesat dan menyesatkan. Jadi kita juga hati-hati, jangan sampai salah pilih guru nanti tersesat. Semua orang dikafirkan repot. Gara-gara itu cerai sama istrinya. Ada zaman saya salah ambil guru dari nikah rukun sampai punya anak rukun, anak-anaknya sampai mana ada anak-anaknya rukun. Begitu salah pilih guru bertengkar masalah foto, bercerai di masa tuanya, lain kaki nanti. Hati-hati di dalam saya. Nah, di sini yang terpenting adalah bagi kita harus tahu kebutuhan kita. Fir'aun yang begitu kaya, yang begitu kuat, yang begitu luar biasa, hanya baru memenuhi kebutuhan jasmania, rohaninya belum. Di dunia ini, akhiratnya sama sekali enggak. Nah, hari ini kita harus tahu kebutuhan kita itu adalah material, spiritual, fisik, mental, rohani, jasmania, rohania. Kemudian yang terpenting adalah kebutuhan duniawiyah dan kebutuhan ukhrawiyah. Maka berkata Rasulullah SAW di dalam hadis ini banyak yang meriwayatkan, antara lain adalah Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Ini diskusi. Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ibn Adam, tabarrak li ibadati, amrak sadraka ghina wa syudda faqra. Ini potongan hadis yang terpenting. Kata Allah dalam diskusi melalui hadis Rasulullah SAW, wahai hambaku, kata Allah, tabarrak li ibadati, penuhi hidupmu untuk ibadah kepadaku. Ya.
Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Dan ternyata dalam hadis itu tidak ada, wahai Bani Adam, penuhi, berarti jangan ada yang kosong. Penuhi hidupmu untuk beribadah kepadaku. Maka kata Allah, akan aku penuhi kebutuhanmu. Kalau ini makna murad ya, makna yang dimaksud, saya terjemahkan dengan makna yang dimaksud, makna bebas dalam bahasa ini. Maka aku akan penuhi kebutuhanmu dengan barokah, dengan rahmah, dengan maunah, dengan karomah, dengan mukjizat. Nabi yang dapat mukjizat hanya Nabi. Oh, kita bisa dapat karomah, kita bisa dapat maunah, kita bisa dapat barokah, kita bisa dapat rahmah. Penuhi hidupmu dengan ibadah. Itu mana siang ini? Penuhi hidupmu dengan ibadah, maka aku penuhi kebutuhanmu dengan mukjizat, karomah, maunah, rahmah, barokah, hidayah. Yang mau idah di dalam surah Yunus, surah yang ke-10 di ayat 57. A'udzu billahi ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Ya, telah datang, telah aku datangkan, telah aku turunkan, yaitu mau'izah, arahanku, arahan Allah, bagaimana supaya kita bisa memenuhi hidup kita, kebutuhan jasmania, rohania, material, spiritual, fisik, mental, duniawi, ukhrawi. Aku datangkan, aku turunkan, itu kitabku yang suci, kitabku yang mulia. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena ada malam diturunkannya Al-Quran, malam Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena malaikat Jibril menjadi sarana penurunan Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW menjadi nabi yang paling mulia karena melalui beliau Allah mengajarkan Al-Quran. Aku berikan melalui Al-Quran hidayah, aku berikan melalui Al-Quran syafa'ah, aku berikan melalui Al-Quran rahmah, barokah. Jadi maka materi ini setiap satu kali ini adalah kita menggali akidah, menggali akhlak melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah, jemaah sekalian, jadi sekarang bagaimana kita mampu memenuhi kehidupan kita dengan ibadah? Sebagaimana tadi Allah menyatakan tidak menciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Karena hanya dengan itu, hanya dengan memenuhi waktu-waktu kita untuk ibadah kepada Allah, apa kata Allah? Amla sadradahina, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Kenapa orang yang tidur di atas tumpukan duit dia masih korupsi? Karena dadanya nggak kaya, hatinya nggak kaya. Padahal orang yang gajinya ya karena cuma sebagai cleaning service, nggak seberapa gajinya,
nggak mau nyuri, apalagi korupsi. Memang ada di korupsi ya. Nggak mau nyuri, nggak mau yang haram-haram, karena dadanya telah diberi oleh Allah kecukupan, kekayaan, sehingga dia nggak perlu korupsi. Tapi Ustaz, bagaimana itu kalau cleaning service anaknya 5 kan? Bagaimana dia bisa muliain? Gajinya cuma 2 juta, 3 juta UMR. Satu anak aja kalau kuliah bisa 5 juta 1 bulan. Anaknya 5 berarti 25 juta. Oh, gak usah khawatir, gak usah khawatir. Karena kata Allah, kalau kamu ibadah, penuhi waktumu dengan ibadah, kata Allah. Wa asyudda faqraka, aku akan hilangkan kekurangan. Wa asyudda faqraka, aku hilangkan, aku tutup kekurangannya. Gajinya 5 juta, anaknya 5, satu anak 5 juta butuhnya untuk kuliah. Berarti kurang berapa itu? Sebulannya cuma 3 juta atau 5 juta gajinya, biar gampang hitungnya. Ya, gajinya 5 juta, kebutuhannya 25 juta, baru untuk SPP-nya saja, belum ada untuk lain. Berarti kurangnya berapa tuh per bulannya? 20 juta, belum untuk makan, belum untuk macam-macam. Tapi Allah berjanji, kamu gaji 5 juta, tetapi kalau kamu penuhi hidupmu dengan ibadah sebagaimana aku perintahkan di dalam surah Al-Dariyah, surah ke-51 ayat 56, aku tutup kekuranganmu. Yang menutup Allah, gak usah pusing. Kalau yang menutup kita ya gak ketutup, gali lubang, gali lubang. Kalau gali lubang tutup, ketutup. Gali lubang, lubang yang satu belum penuh, apa belum tertutup, Pak, udah gali lubang yang tadi. Di mana-mana utangnya terletek. Utang yang satu belum terbayar masih apa utang lagi di mana? Akhirnya di mana-mana dikejar-kejar sama kolektor. Suruh apa? Lunasi utangnya. Itu kalau kita yang memenuhi, yang menutup kekurangannya nggak bisa tutup. Bahkan sekelas Fir'aun pun tidak mampu menutup kebutuhannya. Makanya sekarang banyak Fir'aun kecil yang kerjanya korupsi. Padahal duitnya udah banyak, dimakan 7 turunan gak habis, tapi korupsi. Karena dia mencoba menutup kebutuhannya dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan akalnya, dengan dirinya. Tapi kalau yang menutup Allah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah Pengasih, Allah Maha Mengetahui bagaimana cara menutupnya. Jadi kalau hidup kita penuh dengan ibadah, maka kata Allah, aku tutup kekurangan. Dadanya dikasih kekayaan, kemudian kebutuhannya Allah tutup kekurangannya. Jadi gak ada lagi kekurangan. Kalau dia punya hutang, Allah yang melunasi nanti. Tapi syaratnya kita harus penuhi hidup kita dengan ibadah sebagaimana perintah dari yang menciptakan hidup dan kehidupan itu. Jadi Allah sembarangan memerintah, karena Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki. Nah, ini akidah maksudnya. Dan nanti bisa kita buktikan ketika kita betul-betul mengikuti Allah, penuh ibadah kita. Oh iya benar, kekurangannya semuanya Allah yang butuh. Ini saya yakin yang ini karena saya sudah mengatakan berkali-kali. Nah, itu anak 5 itu saya sebenarnya. Saya cerita satu bisa sendiri. Anak saya sekolah, ya, pondok itu baru SPP-nya toh, belum makan macam-macam, belum uang jajan dan sebagainya. SPP-nya sudah 1.250.000 satu anak, baru SPP-nya toh. Ya karena itu standarnya hotel. Ya, jadi ruang belajarnya AC, kamarnya AC, ruang makannya AC. Ya makanya di
standarnya standar hotel. Jadi saya hitung-hitung itu ya 1 bulan kurang lebih 5 juta. Kebutuhan sebulannya nggak kurang dari 25 juta. Tapi saya nggak punya kerjaan. Ya, kerjanya nongkrong-nongkrong itu begini. Dan kalau dihitung dari penghasilan sama nongkrong begini, ya nggak bisa nutup. Tapi nanti kalau saya perlihatkan HP saya itu ya sering sekali masuk ke rekening, nggak tahu dari siapa saja. Ada orang yang ada ngasih itu nggak nyebut namanya siapa, nggak tahu. Hadiah. Loh, itu dari situ ya. Allah menutup kebutuhan saya. Kemarin saya ngajar di masjid saya, itu soalnya rusak. Soalnya rusak. Saya baru mau beli, sudah ada orang yang nganter soal. Ustaz, ini soal buat ngaji. Jadi Ustaz beli. Tapi jangan disebutkan yang ngasih siapa. Nggak boleh disebutkan siapa yang ngasih, nggak boleh. Cukup Ustaz aja yang tahu yang ngasih saya. Dan setelah saya lihat soalnya merek, bukan soal yang punya saya. Ya kalau saya beli soalnya harganya 1 juta 2 juta, dia beliin yang di atas itu. Ini berarti nggak main-main. Ngasihnya yang bagus gitu. Jadi sama. Ada lagi orang yang setiap ketemu saya salam tempel, setiap ketemu saya. Dan salam tempelnya itu kalau nggak 2 juta, 3 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, salam tempel. Setiap ketemu saya. Ya, ini orang ini juga luar biasa. Ini beliau murid saya. Jadi setiap yang saya sampaikan beliau amalkan. Saya katakan, coba kita belajar untuk sholat malam seperti surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan. Itu kalau kita mengikuti surat Al-Muzammil, kita sholat malamnya dimulai dari tengah malam. Loh, saya sampaikan ilmu ini kepada beliau. Beliau langsung melaksanakan. Ustaz, alhamdulillah semalam saya bangun jam 11:30. Ustaz 12 sudah bangun sholat malam. Kemarin itu saya ngobrol-ngobrol, ya sekedar sharing dari hati-hati. Ustaz, ternyata nggak sengaja, nggak terasa kata beliau. Dalam 6 bulan ini saya sudah infak 200 miliar, bukan biasanya. Dalam 6 bulan infaknya ya pantas kalau dia ketemu saya di salamnya 2 juta, 3 juta, 5 juta. Itu kalau 6 bulan dia nempelin pada siapa saja kan saya nggak tahu. Yang beliau nempelin siapa saja nggak tahu. Dalam 6 bulan beliau habis 200 miliar. Lalu saya tanya, duitnya dari mana? Saya udah nggak kerja, Ustaz. Duitnya dari Allah. Gitu kan? Jadi akhirnya saya katakan ini salah satu waliullah ya. Karena nggak kerja tetapi duitnya ngalir kayak air. Ini dari kebutuhan material. Belum lagi kebutuhan spiritualnya. Oh beliau luar biasa. Pokoknya saya melihat beliau itu guru saya kalau dalam praktek. Dalam belajar Al-Quran beliau murid saya. Tapi nanti prakteknya saya ngikutin beliau. Oh murid saya bang setengah 12, saya tambah tugas setengah 12. Itu kita kan. Jadi akhirnya ilmu teori saya menyampaikan, tapi nanti prakteknya beliau yang dulu ini. Dalam hal apapun, dalam hal sekolah, dalam hal dakwah, dalam hal macam-macam. Jadi sekarang dia kerjaannya itu keliling dunia saja, ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Indonesia nasional, kemana. Dan yang unik dulu itu punya pengaruh. Jadi kalau punya niat nanti akan terlaksana. Waktu itu beliau, saya ingin ketemu Syekh Al-Azhar. Terus Syekh Al-Azhar itu gak gampang menurut beliau. Ya, seorang yang sangat terhormat di Mesir, Syekh Al-Azhar. Beliau niat ketemu bisa. Jadi apa yang beliau inginkan itu kayak dipenuhi Allah. Allah tadi nyatakan kalau 24 jam kamu niat ibadah kepadaku, aku penuhi, aku tutup kekurangan. Dalam hadis yang lain, permintaannya dikabul. Yang disokai ini hadis kursi juga. Aku paling senang hambaku ibadah dengan yang aku wajibkan. Kata Allah. Kemudian hambaku terus menyempurnakan ibadah dengan yang aku sunahkan.
utuh. Dan apabila aku telah mencintainya, wa in sa'alani aku dia mau. Ketika dia minta aku kasih. Namun sementara ini murid saya ini yang saya lihat jadi guru saya. Jadi dia juga punya keinginan untuk tercapai. Yang luar biasa, dia punya beberapa mobil mewah. Nah tapi kata beliau, ambil itu mobil mewah untuk fasilitas masjid antar jemput jamaah yang mau jamaah. Jadi beliau punya versinya itu dibuat antar jemput jamaah yang mau sholat jamaah, nanti tinggal ngebel, nanti ada supirnya dibuat ke rumahnya jamaah masjid. Masjidnya antar jemputnya pakai versi. Nah sementara beliau sendiri cukup pakai apa? Hariannya pakai apa? Versinya dibuat antar jemput jamaah. Ini makanan ya. Kalau kita biasanya untuk kita jalan-jalan kemana, pergi kemana yang paling bagus ya, yang untuk antar jemput yang paling jelek, ini dibalik ya. Yang untuk antar jemput yang paling bagus, yang untuk operasional beliau yang paling jelek. Oh ini berarti Allah ini Allah masih hidup. Ya, jadi kita boleh seperti itu berusnuzon bahwa ini orang termasuk wali Allah, karena saya lihat dari semua yang dilakukan itu luar biasa. Saya sampaikan mengenai ngaji, beliau gak ketinggalan ngajinya. Mengenai sholat jamaah, beliau gak ketinggalan sholat jamaahnya. Saya sampaikan jangan merokok, berhenti merokok beliau. Kan gak gampang. Orang biasa merokok, udah kita katakan rokok itu berbahaya untuk yang gak merokok. Coba kalau kita baca Google, sekarang yang paling cerdas apa itu? AI atau iya kan? Coba tanya sama dia, AI gitu ya, EIA gitu ya, dari mana itu? Menurut kamu, asap rokok itu berbahaya untuk yang merokok atau untuk yang nggak merokok? Nanti dijawab sama dia. Asap rokok itu lebih berbahaya untuk orang yang nggak merokok. Dianalisa kenapa? Jadi kalau ada orang yang misalnya, lu saya dari dulu merokok sehat saja. Dijawab sama dia, kamunya sehat, tapi orang lain yang dia lebih rentan, dia yang kena persoalan itu. Nah kalau orang yang kena itu ingin nggak kena ya merokok, tapi nanti asapnya nggak bulat. Nah, jadi asap rokok itu lebih berbahaya untuk orang yang nggak merokok. Dipampang gede-gede itu billboard, baliho, macam-macam, dibungkus rokoknya. Saya pernah ngomong sama teman saya merokok. Kamu jangan merokok, bahaya orang lain. Apa buktinya itu di bungkus rokoknya ada tulisan. Itu mah main-main. Gimana cerita? Ini ya oleh pemerintah resmi kok main-main. Gimana? Kamu yang main-main. Kamu nggak punya ilmunya. Ini ditulis di sini resmi. Disahkan oleh negara yang punya tim kesehatan. Kok bilang kamu main-main? Nyatanya saya dari dulu sehat-sehat saja. Bisa bilang gitu. Itu asapmu itu berbahaya untuk orang yang bukan kamu. Kamu udah kebal, ya dari pastor kebal kamu. Tapi orang lain yang kebal alergi dan sebagainya. Itu ayah saya merokok, udah berhenti ketika. Ya, mertua saya merokok, udah berhenti juga. Nah ada lagi jamaah saya, sama ini jamaah saya. Ini juga orang luar biasa jamaah saya, bukan yang tadi beda lagi. Ini setiap malam jam 3 malam ikut sholat bersama saya di sini. Malam Jumat. Setelah malam Jumat kita ada sholat namanya sholat tahfidzul Quran. Jadi rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Ad-Dukhan, rakaat ketiga sholat As-Sajdah, kemudian kita sujud tilawah, kemudian kita rakaat yang 4 adalah surat At-Tabarak. Nanti setelah itu masing-masing melanjutkan sholatnya, mau nambah sholat malamnya, mau nambah sholat macam-macamnya, udah itu dengan witir. Tapi yang jamaah cukup 4 rakaat saja. Karena sholatnya panjang, kalau suruh di sini pada kapal ayatnya, jadi begitu maksudnya itu. Nah itu beliau itu, kalau bapak saya berhenti merokok karena sakit, dirawat sama dokter, kamu mau berhenti atau mau sehat atau mau sakit? Ya mau sehat. Kalau mau sehat berhenti merokok. Gara-gara sakit dia merasakan bagaimana repotnya, akhirnya beliau berusaha berhenti merokok.
akhirnya beliau berhenti merokok. Tetapi orang ini saat ini yang ikut sholat malam, beliau berhenti bukan gara-gara sakit, gara-gara tak kasih ilmu. Jadi tak terangin begitu tadi, itu asapmu itu benar-benar orang lain, beli-beli nanti. Sebenarnya kalau di hadapan Allah akan ada dialog tanya jawab. Sini kamu tukang rokok, itu kamu dulu punya keyakinan bahwa rokokmu nggak berbahaya untuk dirimu benar, tapi asap itu berbahaya untuk orang lain. Begitu kamu merokok asapnya jalan-jalan, kena orang lagi jalan dia batuk, kena orang hamil keguguran, kena anak kecil jadi klep paru-paru, juga dia tuh asap rokok jalan-jalan. Begitu jalan-jalan dia kena sakit gara-gara kamu sekarang begini, itu dia orang banyak punya dosa. Sekarang dosa mereka kamu ambil buat kamu punya pahala bagi-bagi kepada mereka. Nah, gitu kan. Nanti kalau seperti itu kejadiannya di alam akhirat nanti, terus apa yang mau kita lakukan? Nggak kasih pemahaman begitu. Akhirnya itu dia berdoa sama sekali. Jadi berhenti gara-gara ini. Yang namanya bagi kita itu bukan masalah haram atau nggak haram, tetapi asap itu berbahaya nggak untuk orang lain. Pertanyaan itu. Kalau asapmu nggak berbahaya untuk dirimu, oke lah. Tapi pertanyaannya, asap itu berbahaya nggak untuk orang lain. Dan kemudian jangan dijawab dengan kebodohan, tapi jawab dengan ilmu. Bagaimana menurut dokter, bagaimana menurut analisa kesehatan, bagaimana menurut jadi secara resmi itu bagaimana itu benar atau main-main gitu. Oh setelah dibeli paham akhirnya, oh iya Ustaz, dari saat beli dan berhasil. Jadi kita nggak perlu bicara hal-hal. Pertanyaan kamu aja, itu asal itu berbahaya nggak untuk orang lain? Kalau berbahaya ya mulai mikir gitu lagi. Nah, supaya kita tidak terkena nanti efektivitas dari ikut dari Allah SWT. Baik sama sekali kasihkan, ternyata jamnya berjalan terus. Nah sama sekalian, dalam hadis ini Rasulullah masih melanjutkan, wa illa taf'al ma'atu yadaka sughlan walam asudha faqra. Kalau kamu tidak memenuhi hidupmu dengan ibadah, kata Allah SWT, maka aku akan bikin kefakiran di dalam hati. Jadi selalu merasa kurang, sedikit kurang, banyak nggak cukup. Ini kenapa korupsi? Padahal duitnya udah banyak, karena nggak cukup, sedikit kurang. Nah, akhirnya jadi apa itu? Tukang copet, gitu kan? Ya, yang ngambil kecil-kecil itu kan? Karena dia punya sedikit, mau buat makan nggak ada, ini jadi tukang copet. Begitu banyak dia kaya, tetap kurang. Akhirnya korupsi. Kan kelasnya korupsi orang kaya. Kalau anak kecil, orang yang duitnya nggak banyak, kelasnya nyopet. Gitu. Jadi kalau duitnya sedikit dia nyopet, kalau duitnya banyak dia korupsi. Nanti gara-gara dalam dadanya itu Allah tanam kefakiran. Jadi sedikit kurang, banyak nggak cukup. Ini bahasanya begitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maraktu yadaka syuhdan. Aku bikin sibuk kamu dalam dunia ini. Sibuk ngurusin harta, sibuk ngejar karir, sibuk ngurusin keluarga, sibuk, pokoknya sibuk semua. Tetapi tidak pernah aku berikan kamu terpenuhi kebutuhanmu. Sibuk, tangannya capek, kerja capek, macam-macam. Akhirnya apa? Hidupnya kecapean rasanya. Iya, kecapean ngurusin perusahaannya, kecapean ngurusin keluarganya, apalagi istrinya banyak ya, kecapean ngurusin istrinya. Gara-gara hidupnya tidak dipenuhi untuk ibadah. Jadi nggak ada pilihan, cuma ada satu pilihannya. Kalau kita ingin dipenuhi oleh Allah kebutuhan kita, maka penuhi hidup kita dengan ibadah. Sebagaimana tadi Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan jemaah sekalian, tidak ada orang yang bisa memenuhi kebutuhan, memenuhi kehidupannya dengan ibadah kecuali dia seorang ulama. Siapa ulama itu? Orang
nyari ilmu. Karena kita nggak bisa berilmu banyak kalau kita malas ngaji, malas nyari ilmu. Betul kan? Maka dalam hadis Rasulullah bersabda, ini hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 3699. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh jalan menuntut ilmu, kata Rasulullah, maka Allah akan mudahkan dia menuju surga. Surga dunia dan surga akhirat akan dimudahkan oleh Allah bagi orang yang menempuh jalan hidupnya dengan menuntut ilmu. Ngaji. Itulah ulama. Ulama itu orang yang rajin ngaji dan takut sama Allah syaratnya. Ada orang rajin ngaji, hafal Quran 30 juz, hafal tafsir 30 juz, tetapi tidak takut sama Allah. Oh, nggak termasuk ulama. Walaupun dia profesor doktor, katanya kan ulama kok korupsi, bukan ulama itu lah. Kalau ulama kan dari korupsi, takut sama Allah. Tapi ada orang yang baru hafalnya surat Al-Fatihah sama 5 ayat Al-Baqarah, sama ayat kursi, sama kul itu. Ya. Tetapi dia takut sama Allah. Ini ulama. Loh, kenapa kok dia baru hafal kul? Loh, ngajinya udah tua, nggak ada yang kecil ngaji. Udah tua baru sadar bahwa kita itu butuh Allah. Akhirnya dia rajin ngaji. Akhirnya baru hafal Al-Fatihah, ayat kursi, kul. Tapi takut sama Allah. Walaupun baru masih 1 bulan, udah jadi ulama. Dan inilah orang yang mampu memenuhi kehidupannya dengan ibadah. Jadi orang yang mampu memenuhi dengan ibadah hanyalah ulama. Di mana Allah berfirman di dalam surah yaitu Fatir, surah yang ke-35 di ayat yang ke-28. Insyaallah ayat sudah semua. Allah berfirman, "A'udzu billahi innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sudah tahu kan? Apa artinya itu? Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Sehingga Allah nyuruh, karena yang namanya takut, nyuruh A dia lakukan A, nyuruh B dia lakukan B. Kayak boleh saya tadi tak kasih ilmu tadi surat Al-Muzammil langsung diamalkan, masalah sholat jamaah diamalkan, masalah infak diamalkan. Karena yang saya sampaikan adalah ayat Quran dan hadis. Makanya beliau termasuk ulama. Tidak ada waliullah kecuali dari kalangan ulama. Makanya beliau saya anggap wali. Karena samina wa ta'ala, setiap ilmu yang diajarkan langsung diamalkan. Saya sendiri berkata kepada beliau sebelum beliau berkata kepada Rasulullah. Jadi tadi apa definisi ulama? Definisinya innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sekarang ciri-ciri ulama selain tadi takut ya. Ciri-ciri ulama ada di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Anfal, surah 8 ayat 2-4. Ini ciri-ciri ulama. Ciri-ciri lengkap ulama. Jadi ulama punya ciri-ciri lengkap. Al-Anfal 2-3. Nanti 4 2-3. Ciri-ciri lengkap ulama. Apa itu ciri-ciri lengkap ulama? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, itulah ulama. Jadi kalau kita belum bergetar hati belum jadi ulama, tapi sedang belajar menjadi ulama. Kita belum jadi ulama, lagi belajar jadi ulama, kita mati. Karena kita sudah niat menjadi ulama dan kita berusaha bekerja keras belajar menjadi ulama, ternyata mati, maka matinya dihukumi sebagai matinya ulama. Jadi nggak usah khawatir Ustaz gimana sampai hari ini saya nggak getah-getah kalau disebut nama Allah, nggak usah khawatir. Yang penting sekarang kita belajar menuntut ilmu, menempuh jalan ilmu untuk meraih derajat
ulama. Walaupun kita matinya belum sampai jadi ulama, insya Allah dihukumi sebagai matinya ulama. Al ulama warasatul anbiya. Nabi masuk surga, yang kita masuk surga kalau kita tahu hadisnya Nabi. Jadi nggak usah khawatir kalau sekarang belum bergerak. Ada waktunya nanti Allah kasih kita. Ciri yang kedua adalah idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dia ngaji, dibacakan ayat Al-Quran, diterangkan tafsirnya, diterangkan pemahamannya, bertambah imannya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bagi-bagi Allah itu tidak khawatir dan tidak sedih. Ketika ada datang kesedihan, Allah akan kasih obatnya, sedihnya hilang. Ketika dia khawatir, Allah kasih obatnya, khawatirnya hilang. Ketika dia takut, Allah kasih obatnya, takutnya hilang. Ketika dia miskin, Allah kasih obatnya, miskinnya hilang. Nah, itu ulama, itu ulama. Ketika ada ayat-ayat dikaji, bertambah lagi iman, bertambah lagi iman. Hari ini lebih baik dari hari kemarin saya waktu itu. Judulnya itu di sini kemarin. Karena terus bertambah iman. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, jadi ulama cirinya ada tiga. Ciri yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, mampu bertawakal. Jadi ulama itu mampu bertawakal kepada Allah. Di mana Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia mampu bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi kebutuhannya. Bukan Allah yang mencukupi dan orang lagi. Ulama cirinya tawakal kepada Allah. Dan tawakalnya alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi cara bertawakalnya ulama dengan cara rajin sholat. Sholat fardu, sholat sunnah, sholat isya sampai dengan maghrib, sampai dengan sholat apa? Isya subuh, betul ya? Isya sampai maghrib berarti ya? Isya subuh terus zuhur, asar, maghrib. Sholat berusaha berjamaah. Sholat sunnahnya nawafilnya ada qobliyah, ada ba'diyah, ada tahiyatul masjid, sholat duhanya, sholat malamnya. Kemudian setelah sholat malamnya juga zikirnya diperpanjang. Enggak sekedar sholat tapi zikirnya diperpanjang. Allah berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ayat yang ke-10, Allah berfirman, "Wad'ullaha katsiran la'allakum tuflihun." Barang siapa yang dia memanjangkan zikirnya, memperbanyak zikirnya, dijamin oleh Allah keberuntungannya. Maka nasihat Sunan Bonang ketika kita sholat malam digabung dengan perpanjanglah zikirnya. Zikir ini ingkang suwe, zikir malamnya lama. Karena zikir itulah yang akan menjamin kita meraih keberuntungan menurut surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat yang ke-10. Itulah ulama. Ada zikir yang paling bagus disebut oleh Allah dalam surah Al-Kahfi surah 18 ayat yang ke-46. Al-baqiyatus sholihatu inda rabbika khairun sawaban wa khairun amal. Cita-cita terbaik, zikir terbaik dia dapat buat kita adalah al-baqiyatus sholihah. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu zikir terbaik. Diperpanjang zikir malamnya dengan kalimat al-baqiyatus sholihah. Waratil Quran tartila, masih kurang panjang dia baca Quran dengan tartil sampai subuh. Baru jam 12 sholat, sujudnya diperpanjang dengan baca doa sujud yang pernah saya sampaikan kemarin dulunya. Diperpanjang sujudnya karena Rasul menyatakan perpanjanglah sujud, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya ayat di bawah
itu jangan cuma baca subhanallah saja, baca itu doa-doa sujud, jadi perpanjang doanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang bagus, yang cukup, amalan yang diterima dari yang fardu, yang sunnah, yang kecil, yang besar. Waktu sujud baca Allahumma fir dhunubana wa tawil qulubana wa asir furujana. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, karena gara-gara dosa ini saya masuk neraka. Ampuni supaya saya tidak masuk neraka. Bersihkan hatiku, jagalah kemaluanku. Allahumma akfina bi adabikan haramin wa bina aman siwa wa bina ifatika aman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku tidak butuh yang haram. Kayakan aku dengan karuniamu sehingga aku tidak miskin lagi. Cukup. Allahumma inna nas'aluka tajila biyadik wa sabran ala bariyatik au khurujan minad dunya ila rahmatik. Ya Allah, pulihkan segala hal yang menjadi kurang. Pulihkan sakitku, pulihkan kemiskinanku menjadi kaya, menjadi cukup. Pulihkan kebodohanku menjadi pintar, pulihkan kesempitanku menjadi lapang, pulihkan keberatanku menjadi ringan, dan seterusnya. Dan ya Allah, berikan aku kesabaran setelah hidup, karena sampai mati akan banyak ujian-ujian sebagaimana janjimu. Dan kalau sudah selesai tugasku, ya Allah, khurujan minad dunya ila rahmatik, antar aku kepada rahmatmu. Jangan aku mati diantar kepada murkamu, antarkan aku kepada rahmatmu. Ditutup dengan dua sujud yang cukup panjang misalnya. Allahumma aksir malana wa dhurriyatana wa jama'atana wa barik lana fima ata'ana. Allahumma asyikna hisaban yasira. Ya Allah, perbanyak aku, kamu mati kok, bila banyak biar aku gak pada miskin. Kalau mau mati saja perbanyak keturunanku supaya meneruskan kebiasaan para ulama. Berkailah semua yang telah Kau berikan padaku sehingga hartaku membawa ke surgamu, anak-anak keluargaku membawa ke surgamu. Semua yang Kau berikan, lisanku, tanganku, hatiku, kakiku, badanku, hartaku, jabatanku, mengantarku ke dalam surgamu. Dan ya Allah, permudahlah hisabku, yaitu jangan Kau hitung dosa-dosaku, tapi hitunglah pahalaku saja. Nah, ini dua-duanya dari Nabi semua, nggak ada sekarang ini dua-duanya dari Nabi. Jadi asik dua-duanya Nabi itu, ya jadi asik dua-duanya Nabi. Nah itu adalah ciri-ciri ulama. Nah yang terakhir, gurunya ulama. Tadi kan definisi yang pertama ya. Yang kedua adalah ciri-ciri. Yang ketiga, gurunya. Apa gurunya ulama? Seorang pemain bola kalau nggak mencetak gol, itu namanya pemain bola apa itu? Nggak produktif. Pemain bola akan menjadi hebat sebagai pemain bola ketika dia berhasil mencetak gol. Tidak dikatakan ulama kalau dia tidak punya gol. Ulama itu punya gol. Apa golnya? Nah, dia berikan ayat yang keempat tadi. Al-Anfal ayat yang ke-4, surat 8 ayat 4. 8 bagi 2, separuhnya 4, mereka mengingatnya. Apa golnya ulama? Adalah lahum darajatun inda rabbihim. Satu dulu, darajat di sisi Allah, punya kedekatan dengan Allah. Ngobrol sama Allah, malam-malam bangun, ya Rabbi antal hadi wafiqni lil huda wa nawwir li fuadi wajlu anhu salat. Ya Rabbi undur ilayya, ya Rabbi tub alayya, ya Rabbi undur ilayna, ya Rabbi tub alayna. Wa namali ghairak mali, wa namali mali ghairak mali, wa namali ghairak mali. وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقنا للهدى. Kasih kepada Allah. Itu
Itu intinya apa ya Allah? Berilah aku hidayah. Pakai asma husna tadi. Ya Allah, tunjukkan aku. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, bimbing aku. Ya Allah, bersihkan semua dosa-dosa dan hatiku. Ya Allah, sungguh tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhanku, tidak ada yang bisa menunjukiku, tidak ada yang bisa menyembuhkanku, tidak ada yang bisa membimbingku kecuali Engkau ya Allah. Perhatikanku dan perhatikan orang-orang yang aku cintai. Itu makna dari panjang, asik ngobrol sama Allah. Jadi goalnya ulama adalah memiliki kedekatan dengan Allah, sehingga dia ngobrol asik seperti ngobrol dengan kekasih-kekasihnya, seperti ngobrol dengan anaknya, ngobrol dengan istrinya, ngobrol dengan sahabatnya, hangat rasanya. Malam-malam yang dingin menjadi hangat gara-gara obrolan-obrolan face to face, mbak mata dengan Allah. Goal yang pertama. Goal yang kedua adalah wa maghfiratu. Apa itu? Ampunan dari Allah. Kalau kita tanya, kita ini punya dosa kan? Banyak. Dosanya apa? Banyak. Kalau ditanya lagi punya pahala enggak? Insya Allah punya pahala sedikit. Jadi kalau pahala kita ngambilnya sedikit, kalau dosa ngambilnya banyak. Tetapi kalau kita dapat maghfirah, walaupun dosanya sepenuh langit dan bumi, sepenuh bumi di lautan, maka kita masuk surga tanpa harus masuk neraka. Tetapi walaupun amalan kita banyak, pahala kita banyaknya kayak apa, kalau dosanya tidak terampuni, tetap aja masuk neraka dulu walaupun cuma 1 hari. Padahal 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau Allah mengampuni, Allah memberikan maghfirah, berarti orang ini dijamin masuk surga tanpa masuk neraka, baik dihisab maupun tidak dihisab, sama saja. Dihisab dia masuk surga tanpa neraka, dihisab itu juga masuk surga tanpa neraka kalau dapat ampunan. Nah, goalnya ulama dapat ampunan. Yang terakhir, goalnya ulama adalah rizqu dari rizki yang mulia. Apa definisi rizki yang mulia itu? Adalah rizki yang datang, jadi nggak susah-susahnya rizki. Begitu kita butuh, uang masuk sendiri, ke apa? Ke rekening, tinggal beri saja berapa untuk bayar apa. Itu namanya rizki datang, nggak usah capek-capek. Kemudian yang kedua, rizkinya mencukupi dengan izin Allah, datang mencukupi. Yang terakhir, yang ketiga, rizki itu adalah rizkinya mengantar kepada Allah dan surga Allah. Itu namanya surga. Rizkinya datang sendiri menumpah ruang, udah punya cara tahu kemana-mana, tetapi rizkinya yang mengantar ke Allah dan ke surga, berarti bukan surga. Jadi surga mana 3 syaratnya? Rizkinya datang, rizkinya mencukupi, rizkinya mengantar kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, dan masuk ke dalam surganya Allah. Enak nggak kira-kira ini kita jadi ulama? Kalau enak, maka jangan pernah lagi putus ngajinya. Sebagai penutup, saya kasih rumus. Ini rumusnya nanti kita ucapkan bareng-bareng. Jadi ulama itu adalah orang yang menuntut ilmu dan mendapatkan cahaya ilmu. Kenapa banyak orang menuntut ilmu jadi profesor, doktor, tapi nggak tahu sama Allah? Karena nggak dapat cahaya ilmu. Cahaya nggak dapat, cuma dapat ilmunya doang. Nah, ulama itu menuntut ilmu mana-mana, dia dapat ilmunya dan dapat cahayanya ilmunya. Kalau saya tanya, bahasa Arabnya cahaya ilmu itu apa? Cahaya ilmu apa bahasanya? Itu cahaya ilmu. Sehingga kita punya metode untuk meraih derajat ulama, yaitu dengan metode nurul ilmi. Coba dibayangkan kalau ada mutasorot. Nurul ini ditulis ke bawah, N1 di bawahnya N berarti apa? U. Kemudian di bawahnya lagi R, terus U lagi, terus R bawahnya lagi I, L, M, I. Kalau begitu nurul dengan ini, yang atas berapa baris? Yang bawah? Supaya seimbang, Rabbana atina fid dunya hasanah dibagi 4 saja. Jadi di atas ada huruf yang digabung. Jadi yang kita ini memang atas 4, bawah 4. Yang atas berarti N, U, R, U, N. U, R itu digabung. Ya, jadi 4 ya. Yang bawah I, L, M, I. Kemudian ditulis ke kanan, N-nya niat. Jadi kalau ingin jadi ulama harus niat.
ngaji itu putus, baru ngaji 1 bulan udah hilang, udah ketahuan barang hidupnya lagi, karena dia nggak niat ngajinya. Jadi niat raih derajat, niat raih derajat, ya untuk yang tahunya niat untuk raih derajat ulama. Jadi R-nya tadi, N-nya niat, terus banyak apa? O untuk, di bawah apa? R raih derajat, UL-nya ulama. Jadi mulai hari ini kita taklim kemana-mana, kita belajar kemana, niat untuk raih derajat ulama. Niatkan itu, inama amalu kita tidak akan dapat kecuali begini. Nah, mulai ini karena hanya ulama yang mampu memenuhi kebutuhan memenuhi hidup dengan ibadah, niatkan hari ini untuk raih derajat ulama. Terus apa selanjutnya? Kalau udah niat maka I-nya istiqomah. Ya, kan ini tadi kan istiqomah ziyadah. Maksudnya istiqomah ziyadah apa? Istiqomah menambah ilmu, istiqomah ngajinya. Jangan hadir banyak kan hadirnya daripada hadirnya. Itu namanya nggak istiqomah ziyadah. Jadi istiqomah ziyadah berarti nambah ilmunya istiqomah. Kemudian L-nya lanjut. Setelah ziyadah lanjut L-nya murojaah. Lanjut murojaah. Maksudnya apa? Kalau kita sudah menuntut ilmu, sudah nambah ilmu, di murojaah, diulang-ulang. Oh tadi Ustaz kemarin apa ya? Oh tadi ada surat misalnya ciri-ciri ulama dan gurunya ulama di surat apa tadi? Al-Anfal ayat 2-4 ya, ciri-ciri dan gurunya. Dibuka di rumah, dibuka lagi. Oh iya ini disebutkan itu namanya murojaah. Mengingat kembali. Sebab kalau nggak ingat kembali kita akan lupa. Jadi harus lanjut murojaah. Ini wajib. Kalau nggak ada kita gagal. Insya Allah sukses. I-nya insya Allah sukses. Jadi ketika orang dulu Al-Baqarah hampir saja itu nggak kecapean untuk mendapatkan Al-Baqarah yang untuk mengetahui siapa yang bunuh. Itu kan kisahnya kenapa dinamakan Al-Baqarah? Karena ada orang yang terbunuh dan ingin tahu siapa yang membunuh. Disarankan oleh Nabi Musa dari Allah agar dibeli sapi. Tapi yang sapinya susah. Hampir mereka tidak dapat sapi untuk syarat-syarat sapi yang disembelih untuk mendapatkan siapa yang bunuh. Karena kalau tidak dapat mereka akan perang saudara. Hampir terjadi perang saudara dan hampir tidak dapat sapinya. Tapi kata Allah dalam salah satu ayat yang Al-Baqarah itu, gara-gara mereka mengucapkan insya Allah, akhirnya kesulitan mencari sapinya, ketemu sapinya. Dan sapi itu cuma satu. Di dunia cuma satu itu. Nggak ada sapi yang seperti itu lagi. Tapi akhirnya kesulitannya tertutupi, tercapai, terhilangkan, dipenuhi gara-gara mengucapkan kalimat insya Allah. Jadi ini harus kita ucapkan, ya. Menuntut ilmu, metode nurul ilmi, meraih derajat ulama. Apa tadi urutannya? Niat, raih derajat ulama, istiqomah, ziyadah, lanjut murojaah, insya Allah sukses. Allah Akbar. Kita ulangi ya bareng-bareng betul ya dari ini ya. Ya kita insya Allah akan menjadi ulama yang dipenuhi Allah dunia akhirat. Metode menjadi ulama, metode menurut ilmi, ya benar-benar niat untuk raih derajat ulama, istiqamah, ziyadah, lanjut murojaah, insya Allah sukses. Allah Akbar. Nah, baik, kita tutup dengan apa itu zikir al-baqiyatu sholihah 3 kali. Setelah itu dengan doa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah